Salah satu penyebab yang membuat tentram itu tidak dapat dialami oleh seseorang adalah ketika dia menyimpan dendam. Bukan saja disimpan dendam itu, tapi dierami, lama-lama menetas menjadi kebencian. Dan kalau sudah demikian, maka tenteram pun akan hilang. Sepanjang hidup, orang yang menyimpan dendam tidak akan pernah tenang hidupnya. Tidak akan ada tenteram yang memimpin hatinya. Yang ada adalah penuh dengan segala macam kecaman, penuh dengan segala macam kebencian, lama-lama jadi kekejaman. Dan bukan tidak mungkin, dendam itu bisa menggerakkan untuk seseorang bukan saja membungkam orang lain dengan cara mendiamkan, tapi membungkamnya dengan cara melampiaskan dendam dalam bentuk tindakan-tindakan anarkis yang menghabisi, bahkan bukan tidak mungkin untuk dia membunuh. Dan orang yang menyimpan dendam bukan saja dia ingin melampiaskannya kepada orang yang bersalah kepadanya, tetapi dia sendiri juga secara pribadi sulit untuk menerima maaf. Sulit untuk menerima orang lain minta maaf, dan sulit juga untuk menerima dirinya dimaafkan. Inilah sebenarnya pergumulan seseorang yang berjuang untuk bisa tenteram. Tetapi memang dendam itu bisa muncul di dalam diri setiap orang, siapapun juga. Karena pada dasarnya manusia dengan segala kedagingannya tidak mudah untuk melupakan kesalahan orang lain. Dia ingat-ingat terus. Kebaikan mudah dilupakan, tapi kesalahan selalu diingat sepanjang hidup, sampai akhirnya membuat hidup jadi redup. Lama-lama tidak ada lagi yang namanya kehidupan penuh sukacita dan syukur, dan tentram pun jelas-jelas akan raib dari hidup orang itu. Karena itu kita perlu kembali membangun sebuah kehidupan yang tentram dan mengusir segala macam dendam yang menetap dalam hati. Dengan cara apa? Ada cara yang tentu saja tepat, mujarab, berkhasiat, dan kuat agar kita hidup tentram tanpa dendam. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat. Yang pertama di dalam Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Lalu Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Matius 18 ayat 21-35 berbicara tentang ajaran Tuhan Yesus mengenai pengampunan. Ada seorang murid, Petrus, yang bertanya, "Berapa kali aku harus mengampuni sesamaku yang berbuat salah kepadaku?" Lalu jawab Yesus, 70 kali 7 kali. Lalu Yesus menguraikan dan menjelaskan makna dari penjelasannya itu dengan mengisahkan tentang seorang yang punya hutang banyak. Dan ketika dia ditagihkan, hampir dibunuh karena dia tidak dapat membayar hutangnya. Tapi akhirnya berbaik hatilah, belas kasihan tuannya membebaskan dia dari hutang. Tapi tidak lama setelah itu, dia yang sudah dibebaskan hutangnya malah menagih hutang yang lain lagi, bahkan mau membunuh rekannya yang hutangnya jauh lebih sedikit dari hutang dia kepada tuan yang tadi. Dan karena itulah, maka si tuan ketika mendengar sikap si hamba yang sudah diampuni tetapi tidak mengampuni orang lain, maka marahlah dia, bahkan dikatakan, bawalah dia, hukumlah dia, dan taruhlah dia kepada sebuah hukuman yang berat. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan hal ini? Karena bicara soal pengampunan antar sesama manusia, itu sangat kait eratannya dengan pengampunan Tuhan kepada manusia. Dan tidak otomatis ketika seseorang diampuni dosanya oleh Tuhan, dia lalu kemudian mudah mengampuni orang lain yang bersalah atau berdosa kepadanya. Dan dalam hal inilah, maka betapa perlunya aliran pengampunan itu dialirkan dari hidup kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Kalau maaf dari surga saja sudah dicurahkan, mengapa kita tidak mau maaf-maafan di bumi ini? Dan yang paling sulit lagi adalah
ketika seseorang sulit untuk bisa menerima dirinya sudah dimaafkan. Ini yang menjadi problem dalam kisah perumpamaan yang Yesus ajarkan. Mengapa hamba yang sudah dibebaskan hutangnya, dia tidak bisa membebaskan hutang dari rekannya yang lain? Karena dia sendiri masih dipenuhi dengan sebuah penolakan, ketidakikhlasan, tidak bisa terima diri sudah diampuni. Dia tidak bersyukur untuk pembebasan hutangnya, tapi dia masih tagih lagi ke orang lain, padahal dia sudah tidak punya hutang lagi. Dan di sini kita lihat bagaimana seseorang yang sulit menerima diri sudah dimaafkan. Matanya sudah dibutakan, tidak bisa lagi melihat anugerah. Yang dilihat adalah hukuman, yang dilihat adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau dia berbuat salah harus dihukum, tidak ada belas kasihan. Tetapi Tuhan kita kaya dan penuh dengan belas kasihan. Dia saja menerima kita dan dia mengampuni kita, memaafkan kita. Tapi mengapa kita sulit menerima diri kita sudah dimaafkan olehnya? Dan menerima diri untuk sadar bahwa ia sudah dimaafkan, perlu ada kekuatan yang tentu saja dari Tuhan, yaitu jiwa yang terus hidup tenteram dekat Tuhan, punya hubungan yang dekat dan dengan kekuatan Tuhanlah, maka dia tidak akan lagi mudah mendendam. Karena tentram dekat Tuhannya lah yang membuat ia bisa terima diri sudah dimaafkan. Inilah kekuatan yang penting yang kita perlu terus raih, perlu terus alami. Tentram dekat Tuhan membuat kita bisa menerima diri sudah dimaafkan dan tidak lagi mendendam. Dan untuk itu juga, kalau terus dia tentram dekat Tuhan, maka dia bisa terima orang lain yang minta maaf kepadanya. Karenanya inilah aliran maaf dari surga yang diberikan kepada manusia-manusia di bumi ini harusnya diberikan kepada sesama manusia satu dengan yang lain. Maaf dari surga untuk maaf di bumi, agar tentram tanpa dendam itu tumbuh di dalam hubungan antar manusia. Karenanya mari hari ini kita periksa diri kita. Apakah jiwa kita sungguh sudah hidup tentram dekat Tuhan? Kalau masih ada dendam, berarti kita belum benar-benar tentram dekat Tuhan. Masih punya kedagingan yang memimpin kita. Orang yang hidupnya tentram dekat Tuhan berarti bergaul karib dengan Tuhan, selalu hidup di dalam sebuah kenyamanan, ketenangan, dan terus menjalin relasi dengan Tuhan, di dalam penghiburan dari Tuhan, juga peneguran dari Tuhan, dan bertumbuh bersama dengan Tuhan dalam relasi yang karib. Dan orang yang seperti ini tidak akan mudah mendendam. Tentu saja perlu proses. Dan hidup tentram yang dekat Tuhan ini punya kekuatan dan bukan tidak mudah mendendam saja, tetapi juga membuat dia terima diri sudah dimaafkan. Sudah betul-betul dia diterima oleh Tuhannya dan dia mengamini, mengimani. Untuk itu dia juga akan mudah sekali untuk memberi maaf kepada orang lain, memahami, mengerti, menerima, bahkan mengasihi orang yang masih berbuat jahat kepadanya. Dan disinilah kita lihat bagaimana kekuatan ketentraman dekat Tuhan itu menjadi andalan kita, supaya tentram kita yang dari Tuhan itu sungguh tidak pernah akan dirusak lagi oleh dendam. Karena tentram kita jaga terus, hubungan dekat Tuhan kita terus bangun, dan di dalam itu semua maka setiap kita bisa bertumbuh makin hari, makin baik, makin memuliakan nama Tuhan, dan makin hidup di dalam maaf-maafan yang dalam. Karena maaf dari surga membuat maaf di bumi bisa terjadi. Mari kita hidup di dalam pintu maaf yang selalu terbuka kepada orang lain, karena pintu maaf Tuhan selalu terbuka juga untuk kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, belajar terus, bangun relasi, karib dengan Tuhan, karib dengan sesama. Amin.